Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Memuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Alhamdulillah di hari baik dan cerah ini kita kembali berjumpa melalui YouTube atau podcast Memuda Raja untuk membahas hal-hal yang sekiranya itu sangat penting dan menarik untuk kita bahas begitu. Nah, kita tidak terasa sudah memasuki episode yang ke-47. Semoga sahabat podcast selalu setia mendengarkan, nge-like dan subscribe YouTube Memuda Raja begitu ya. Nah, pada pagi yang cerah ini kita telah ditemani oleh narasumber atau bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu kita sudah bersama Pak Ferdi. Halo Pak Ferdi, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sobat podcast dimanapun berada. Iya. Nah, ini sahabat podcast pasti bertanya-tanya ini Pak, karena ini adalah kali kedua Pak Ferdi menjadi narasumber di podcast kita. Nah, untuk tema yang sekarang kita akan membahas mengenai giat PPDB di episode yang ke-47. Nah, jadi sahabat podcast mohon untuk didengarkan dan disimak dengan baik pemaparan dari Pak Ferdi yang sangat informatif, karena ini sangat penting untuk sahabat podcast yang nantinya akan melanjutkan sekolah ke SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, baik itu tetangganya, adiknya, kakaknya atau koleganya yang lain. Nah, kita langsung saja ya Pak ya. Ibu. Ya, kita buka obrolan santai tapi informatif dan edukatif ini begitu ya. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan, untuk giat PPDB SMA Muhammadiyah 2 Singaraja sudah sampai sejauh mana Pak? Oke ya, baik. Jadi terima kasih Bu Bunga, ini kesempatan yang baik. Saya sudah diberikan waktu di sini untuk menjelaskan terkait dengan kegiatan PPDB. Nah, tadi ditanya terkait dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan ya selama ini. Jadi alhamdulillah ini panitia PPDB di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini pertama kita sudah dibentuk sebenarnya sudah dari awal semester genap ini ya, dari bulan Januari sudah banyak hal yang kita lakukan. Kita juga sudah membuka pendaftaran dan juga melakukan beberapa kegiatan sosialisasi gitu ya. Nah, jadi kegiatan sosialisasi yang sudah kita lakukan itu sampai bulan Maret ini kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi di 4 sekolah Bu Bunga ya. Oke, yang pertama itu sudah tentu di SMP Muhammadiyah 2 Singaraja. Kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi sekolah di SMP yang satu lingkup dengan kita, yaitu SMP Muhammadiyah 2 Singaraja, karena kita tahu besar harapan saya itu banyak siswa SMP Muhammadiyah 2 Singaraja yang akan lanjut ke SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Selain itu kita juga mencoba sosialisasi di beberapa sekolah lainnya, yang kita sudah melaksanakan sosialisasi di MTS Al-Iman, ada SMP Maulana, yang keduanya itu berada di Pegayaman, dan MTS Al-Khairiyah ya. MTS Al-Khairiyah ini baru saja kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu yang lalu gitu kita ke sana ya Bu Bunga ya. Oke, itu terkait dengan kegiatan sosialisasi yang sudah kita lakukan. Selain itu, insya Allah nanti dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan sosialisasi juga di beberapa sekolah, yaitu ada di MTS Mardatila, baru SMP Mutiara, dan juga MTS At-Taufik. Jadi saya mohon doanya semoga tim PPDB ini mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu Bu Bunga. Sesuai dengan yang diharapkan. Oh ya, tadi saya terlupakan untuk menyampaikan bahwa Pak Ferdi ini adalah Ketua PPDB SMA Muhammadiyah 2 Singaraja tahun 2024 ini. Jadi beliau berkecimpung langsung mengenai hal-hal yang terkait dengan PPDB begitu. Nah, untuk pendaftarannya bagaimana ini Pak? Bisa diingatkan kembali, mana tahu dari 4 sekolah yang sudah tim dan Bapak datangi itu ada yang ingin mengembalikan formulir atau akan ada yang daftar ulang dan lain sebagainya, bisa dijelaskan Pak?
Ya baik. Terkait dengan informasi pendaftaran ya. Jadi alhamdulillah kita melaksanakan pendaftaran mulai dari gelombang yang pertama Bu Bunga dari tanggal 8 Januari sampai akhir Maret. Oke, jadi kurang lebih ya ada lagi 2 minggu nih waktu yang tersisa sebelum nanti kita tutup gelombang yang pertama. Jadi saya ingatkan kembali nih untuk sahabat podcast yang memiliki anak gitu ya, yang memiliki adik atau kakak ataupun sobat podcast yang masih SMP nih, bisa silahkan jika tertarik ke SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, silahkan langsung ke sekolah kami untuk melakukan pendaftaran karena lumayan ini waktunya gitu ya, sangat mepet sampai akhir Maret untuk yang gelombang pertama. Setelah itu gelombang yang kedua kita buka lagi Bu Bunga di tanggal 1 April sampai Juni gitu ya, akhir Juni, 1 April sampai akhir Juni. Nah, ada 2 gelombang, akan tetapi memang prosedur pendaftaran kita agak sedikit berbeda, di mana kalau kita daftar di gelombang pertama akan banyak manfaat yang didapatkan gitu ya. Jadi mumpung waktunya masih sisa nih, silahkan disegerakan gitu ya, nggak usah lagi nunggu-nunggu yang lain, langsung aja daftarkan putra-putri, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja gitu. Oke, tadi Bapak menyampaikan bahwa ketika mendaftar di gelombang pertama ini banyak sekali manfaat yang didapatkan. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Nah, boleh di-spill Pak, manfaat apa yang didapatkan oleh calon siswa yang nantinya mendaftar di gelombang pertama yang kurang lebih 2 minggu lagi ini? Apa keistimewaan yang mereka akan dapatkan? Oke, baik, terkait dengan keistimewaan. Nah, jadi keistimewaan ini kita bagi 2 dulu, Bu Bunga, ada 2 kategori. Keistimewaan yang pertama kita khususkan untuk alumni dari SMP Muhammadiyah 2 Singaraja. Nah, di mana untuk alumni SMP Muhammadiyah 2 Singaraja kita berikan potongan ya. Yang pertama kita berikan potongan SPP kelas 10 selama 1 tahun. Oke, jadi jika mendaftar di gelombang yang pertama. Nah, jadi ini lumayan loh Bu Bunga. Kita potong SPP-nya sebesar 50.000 selama setahun. Kelas 10 jadi dikurangin nanti biaya SPP-nya. Selain itu juga kita berikan gratis biaya pendaftaran gitu ya. Biaya pendaftaran dan administrasi di awal kita gratiskan. Gratiskan untuk yang siswa dari SMP Muhammadiyah 2 Singaraja. Ya, selain itu juga kita gratiskan uang gedung gitu ya. Ya, jadi di awal itu untuk yang kategori yang pertama. Tidak hanya untuk SMP Muhammadiyah 2 Singaraja Bu Bunga, tetapi SMP yang berlabel Muhammadiyah gitu ya, baik di daerah selain Singaraja, misalnya dia dari Denpasar nih, tiba-tiba orang tuanya ditugaskan ke sini mau daftar, nggak usah ragu juga, pasti akan dapat potongan yang sama. Berlaku keistimewaan itu. Berlaku Bu Bunga. Selain itu, untuk kategori yang kedua itu adalah SMP atau MTS di luar Muhammadiyah. Nah, jadi untuk SMP atau MTS di luar Muhammadiyah sama juga ya Bu Bunga, kita gratiskan biaya pendaftaran dan potongan uang gedung gitu ya. Untuk uang gedung kita berikan potongan sebesar 50%. Nah, gitu. Ya, jadi itu Bu Bunga keistimewaannya untuk yang mendaftar di gelombang yang pertama. Oke, jadi jangan ada lagi ragu-ragunya ya, nanti ujung-ujungnya akan ke SMA Muhammadiyah tapi ragu-ragu, ngundur-ngundur waktu, akhirnya tidak tergolong ke pendaftar di gelombang pertama. Kan agak rugi gitu ya. Benar, rugi dong kata anak-anak sekarang ya. Jadi untuk sahabat podcast yang sudah hatinya ini sudah menekankan bahwa akan bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, ayo silakan daftar dan ikut bergabung ya Pak ya di sekolah kita ini, karena begitu banyak manfaat yang didapatkan ketika kita mendaftar di gelombang pertama, tidak hanya untuk alumni Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, tetapi juga diberikan keistimewaan itu dengan kriteria-kriteria yang telah Pak Ferdi sampaikan untuk sekolah yang bukan Muhammadiyah tetapi mendaftar di gelombang pertama. Ini gelombang pertama mau tutup loh, jadi segera daftar. Kalau misalnya jauh bisa lewat WA, bisa atau online langsung, bisa langsung.
langsung. Nanti gitu. mungkin sahabat podcast yang menonton episode ini, gitu ya, nanti kita sertakan Bu Bunga ya. Jadi link pendaftaran, siapa tahu baru lihat, saya mau daftar langsung deh, gitu. Langsung aja lihat nanti di ini ya, deskripsi video ini ya. Iya, nanti akan kita cantumkan link pendaftaran di deskripsinya. Jadi disimak dan dibaca ya Pak. Benar. Ya. Nah, itu mengenai PPDB. Nah, insya Allah di sekolah-sekolah yang selanjutnya itu kapan akan dikunjungi Pak? Kalau terkait dengan sekolah-sekolah lainnya, kita akan menyesuaikan dari agenda sekolah tujuan. Jadi kita sudah mengirimkan surat, tetapi memang masih belum ada konfirmasi. Nanti akan kita konfirmasi. Insya Allah kalau bisa di minggu ini atau minggu depan lah kita sudah bisa menuju ke sekolah-sekolah sasaran sosialisasi selanjutnya. Oke, nah ini diingat banget ya sahabat podcast ya. Jadi kenapa sih harus bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja? Nah, kita akan mendengarkan paparan Pak Ferdi mengenai kegiatan intra dan ekstra yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, mulai masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, apa saja kegiatan yang dilakukan selain belajar di dalam kelas. Nah, kita simak baik-baik, silakan Pak. Oke, baik. Jadi terima kasih Bu Bunga ya. Di sini akan saya jelaskan sedikit terkait dengan apa saja sih yang nantinya para siswa itu jalani ketika mereka bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ya. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu terkait dengan sekolah ini. Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Singaraja merupakan sekolah di bawah dinas pendidikan Provinsi Bali gitu ya. Selain sekolah ini berlabel SMA, tetapi juga sekolah ini berlabel Muhammadiyah. Artinya kurikulumnya akan disesuaikan dengan kurikulum yang diturunkan dari pimpinan pusat Muhammadiyah gitu. Dimana kita tidak hanya belajar pembelajaran umum, kurikulum umum yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali atau pemerintah nasional, tetapi kita juga menerapkan beberapa ajaran-ajaran agama gitu ya, yang khususnya beberapa hal terkait dengan kemuhammadiyahan gitu. Kita sekolah 5 hari sekolah atau full day dari hari Senin sampai hari Jumat gitu, Bu Bunga ya. Nah, jadi setiap harinya di hari Senin itu kegiatan yang kita laksanakan, biasanya kita melaksanakan kegiatan upacara setiap hari Senin. Setelah itu pembelajaran seperti biasa, belajar mengajar di kelas, dan juga kita sisipkan dengan kegiatan sholat bersama. Jadi karena kita kegiatannya full day, jadi kita masuknya mulai dari jam 6.45 sampai pulangnya pukul 16.00 setelah ba'da sholat asar. Jadi kita ada 2 sholat, yaitu sholat zuhur kita laksanakan di sekolah dan juga sholat asar. Itu di hari Senin. Untuk di hari Selasa dan sampai hari Jumat, di pagi itu kita ada kegiatan pembiasaan, Bunga. Jadi pembiasaan ini merupakan kegiatan pengembangan keterampilan siswa dan juga melatih yang namanya kedisiplinan siswa, di mana kita kegiatan pembiasaan ini dilaksanakan secara bersama kelas 10, 11, 12, dan kita melaksanakan kegiatan membaca Al-Quran bersama di pagi hari sebelum memulai kegiatan. Nah, jadi tujuannya selain melatih anak-anak untuk disiplin, datang tepat waktu, juga melatih keterampilan baca Al-Quran dari siswa SMA Muhammadiyah, yang kita harapkan nantinya dengan mereka bisa membaca Al-Quran, maka akan timbul rasa cinta terhadap Al-Quran, dan lama-lama mereka juga bisa menjadi penghafal Al-Quran. Seperti itu, Bu Bunga. Nah, itu dari hari Selasa sampai hari Jumat. Oke. Setelah itu, setelah pembiasaan, maka kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa gitu. Hanya saja di hari-hari tertentu seperti di hari Rabu dan juga di hari Jumat kita akan ada kegiatan ekstrakurikuler, Bu Bunga. Oke, jadi di hari Rabu itu kita ada kegiatan ekstrakurikuler tapak suci. Nah, jadi kegiatan tapak suci itu dilaksanakan
di jam terakhir kurang lebih di jam 14.45 sampai jam 15.50 kurang lebih. Itu kegiatan tapak suci merupakan salah satu ilmu bela diri yang kita wajibkan untuk seluruh perguruan Muhammadiyah. Oke, jadi kelas 10, 11 dan 12. Selain itu di hari Jumat kita ada kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Waton atau HW ya, ekstrakurikuler HW. Nah, ekstra ini kita laksanakan setelah kegiatan pembiasaan gitu. Di hari Jumat. Jadi dua ekstra ini tapak suci dan juga HW itu kita includekan di jadwal pelajaran reguler mereka Senin sampai Jumat gitu. Bunga. Berarti itu ada dua ekstra wajib. Iya benar, ekstra wajib gitu. Tambahan lagi satu Bu Bunga, hampir saya kelupaan ini. Ekstra wajib tidak hanya itu, tapi ada juga ekstra baca tulis Al-Qur'an atau BTAQ ya. Oke, kalau BTAQ ini kita laksanakan dari hari Selasa sampai hari Kamis. Itu dibagi ya per jenjang kelas 10, 11 dan 12 itu dalam seminggu mendapatkan 2 kali pertemuan ekstra BTAQ, di mana pertemuan yang pertama dengan guru PAI Pendidikan Agama Islam. Dengan guru PAI akan dijelaskan dan diajarkan terkait dengan tajwid, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar gitu. Selain itu satu hari lagi gitu, hari yang kedua dilakukan untuk kegiatan hafalan Al-Quran gitu ya. Jadi kita menuntut siswa SMA Muhammadiyah 2 Singaraja untuk bisa melakukan hafalan Al-Quran gitu ya. Jadi kita tuntut mereka untuk bisa menghafal juz 30 dan juz 29 gitu. Itu salah satu programnya juga ya, Pak, ya? Tapi kalau misalnya nih Pak, saya mau sekolah di Muhammadiyah tapi saya belum bisa baca Al-Quran, gimana Pak? Nggak apa-apa ya. Jadi kalau kalian itu belum bisa nggak apa-apa, jangan takut gitu. Jadi kita di sini tujuan program ini dibuat. Jadi kalau kalian masih belum lancar baca Al-Quran, maka kita akan tuntun. Jadi nggak usah takut ya. Jangan nanti, harus ngapalin Al-Quran, saya nggak bisa, nggak mau nanti sekolah di Muhammadiyah gitu ya. Oke, jadi kalian tenang aja. Nanti di sini Bapak Ibu gurunya akan membersamai kalian semua untuk belajar bersama, gitu ya. Jadi bisa tidak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Saya pun juga Bu Bunga ya, yang udah umur sekian juga masih harus banyak belajar juga, gitu. Kadang-kadang saya juga belajar dari siswa, dari sesama guru gitu. Itu terkait dengan kegiatan ekstranya. Nah, sedikit nih Pak, saya garis bawahi, jangan nanti ada sahabat podcast yang mengurungkan niat untuk bersekolah di SMA Muhammadiyah hanya karena tadi itu wajib hafal juz 30, juz 29. Jangan. Kita di sini memang belajar bersama-sama ya Pak ya. Nah, jadi insya Allah dengan itu nanti akan terbiasa dan bisa begitu. Nah, jadi ekstra wajibnya ada 3, tapak suci, HW dan BTAQ. Ini memang seperti tapak suci, HW ini memang adanya di Muhammadiyah. Makanya ketika kita sosialisasi banyak yang siswa-siswa yang menanyakan demikian ya Pak ya. Oke, kalau yang tidak wajib atau yang pilihan sesuai sama keterampilan siswa itu ada ekstra apa aja Pak? Untuk saat ini ekstra pilihan kita ada beberapa ekstra Bu Bunga selain ekstra wajib tadi. Yang pertama ada ekstra panahan tradisional. Jadi siswa-siswi yang memiliki bakat atau ketertarikan di memanah bisa kita akomodasi di situ. Kegiatan ini dilaksanakan di luar dari jam efektif sekolah, berarti dia laksanakan kalau nggak di hari Sabtu ya hari Minggu, gitu. Yang kedua itu ada ekstra aeromodeling. Aeromodeling ini merupakan ekstra bagaimana siswa itu diajarkan untuk membuat model pesawat terbang menggunakan bahan styrofoam yang bisa dikendalikan melalui remote control. Selain itu juga ada ekstra lainnya seperti ekstra PMR.
ya, PMR. ekstra PMR. Nah, akan tetapi memang ekstra PMR kita ini belum melaksanakan pelantikan. Jadi agenda terdekat ya kita akan melaksanakan pelantikan ya, pembentukan unit PMR di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Oke, selain itu ada nantinya ekstra tambahan gitu Bu Bunga ya. Ekstra tambahan seperti ekstra jurnalistik yang insya Allah akan kita tambahkan, ekstra jurnalistik, ada juga ekstra teater gitu ya. Nah, selain itu juga beberapa siswa sebenarnya sudah memiliki kayak klub-klub gitu Bu Bunga. Nah, mungkin kita bilangnya tidak termasuk ekstra, tetapi memang banyak itu peminatnya gitu, seperti catur. Ya, jadi ada beberapa siswa yang tertarik di catur ya, mereka saya arahkan untuk membuat klub dulu gitu, belajar bersama-sama untuk persiapan lomba, untuk ekstra catur. Siapa tahu nanti bisa kita angkat sebagai ekstrakurikuler ya. Oke, selain itu juga ada sepak bola atau futsal. Nah, jadi ada juga kelompok-kelompok siswa yang memang tertarik di sana bisa ikut dulu latihan bersama. Karena memang kalau kita ingin membuat ekstra kan minimal ada ketentuannya ya yang harus dipersiapkan. Nah, jadi sobat podcast sekalian, jadi nggak usah takut. Misalnya nih, saya tertarik, saya kepingin buat klub A gitu dengan teman-teman. Misalnya saya senang hobi membaca novel gitu. Nggak apa-apa, silahkan aja, nanti bisa kita akomodasi terkait dengan pembuatan klub kayak gitu Bu Bunga. Wah, terima kasih Pak Ferdi, ini seru sekali ya. Jadi kita di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini berdasarkan pemaparan dari Pak Ferdi bisa disimpulkan bahwa kita selalu mendukung atau mensupport siswa baik dalam kemampuan akademik dan non akademik. Nah, begitu, jadi jangan takut, bisa disalurkan bakat-bakat yang dimiliki ke ekstra-ekstra yang ada. Semisal yang ada bakat yang dimiliki tapi ekstranya tidak ada, itu nggak apa-apa, lapor aja, nanti akan kita bantu untuk difasilitasi. Begitu ya Pak ya. Jadi sahabat podcast jangan ragu lagi untuk bergabung bersama kami menjadi keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, karena di sini balance ya Pak ya. Ilmu agama atau akhiratnya dapat, ilmu dunianya juga dapat gitu ya. Jadi sambil menyelam itu minum air ya, asal tidak kembung saja begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Ferdi selaku Ketua Panitia PPDB tahun 2024 ini. Harapannya terhadap calon siswa itu seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi harapan yang paling besar dari saya pribadi itu, saya berharap memang kita mendapatkan siswa yang maksimal gitu, karena sekolah ini akan bisa maju juga karena siswa gitu. Jadi saya berharap pribadi di tahun ini kita bisa mencapai target yang sudah kita ancangkan. Semoga kita bisa mendapatkan siswa, kita minimal kita dapat 30 lah. Kita 30 orang siswa. Semoga di tahun ini target itu tercapai. Alhamdulillah sekarang sudah banyak Bu Bunga yang sudah gini ya daftar. Hanya saja untuk jumlah pastinya belum saya rekap ini nanti. Yang jelas ini sudah ada, tapi kalau memang sahabat podcast yang lain masih bisa kok, silahkan langsung daftar gitu ya, jangan ragu. Jadi harapan utama saya seperti itu. Selain itu, saya juga berharap nantinya sekolah kita ini SMA Muhammadiyah 2 Singaraja bisa menjadi sekolah yang unggulan Bu Bunga ya. Karena kita tahu dimanapun sekolah Muhammadiyah berada gitu ya, kita mengedepankan yang namanya pendidikan gitu. Jadi pendidikan merupakan salah satu indikator suatu negara itu dapat menjadi negara maju. Makanya jika ingin menjadi negara maju, maka kita harus investasi di bidang pendidikan untuk membangun yang namanya sumber daya manusia yang baik gitu ya. Nah, jadi saya harap dengan adanya beberapa program yang sudah kita jalankan di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini, saya harap nantinya siswa-siswa yang ada ataupun calon siswa yang akan mendaftar di sekolah ini memiliki bekal yang cukup sehingga mereka itu bisa bersaing dengan siswa-siswa lainnya di luar sana gitu Bu Bunga. Alhamdulillah juga ini sedikit penyampaian, banyak siswa kita ini sudah mulai aktif Bu Bunga, ikut kegiatan-kegiatan baik lomba gitu ya, kegiatan lainnya yang menunjang
skill mereka gitu, dimana alhamdulillah ada beberapa juga yang dapat juara gitu. Kita sangat senang ya. Jadi tidak hanya kuantitas yang dikedepankan, tapi kita juga memperbaiki kualitas sehingga kita menjadi sekolah yang unggul seperti itu Bu Bunga ya. Jadi itu harapan saya, semoga bisa ini ya tercapai, apalagi ini kan bulan suci Ramadan ya. Oke, jadi segala doa-doa itu semoga ya. Amin. Kita di sini hanya bisa dua hal. Yang pertama kita berdoa, yang kedua langsung berusaha gitu. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Apa yang menjadi harapan Pak Ferdi tadi juga menjadi harapan kita semua. Semoga kita mendapatkan siswa dengan jumlah yang telah kita rancang dan dengan kualitas yang baik juga. Begitu ya, sehingga kita bisa bersama-sama membangun atau memajukan sekolah ini, karena majunya suatu sekolah tidak hanya indikatornya guru saja, tetapi kerjasama dari seluruh agen yang ada di sekolah, termasuk siswa, guru, tata usaha dan lain sebagainya. Nah, sahabat podcast, demikianlah podcast atau informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Ferdi selaku Ketua Panitia. Semoga bermanfaat ya, karena podcast sebelumnya kita juga membahas mengenai PPDB, tetapi lebih rinci dibahas di episode ini. Jadi ketika menonton jangan di skip-skip, tapi disimak dengan baik. Dan jika ada mungkin dari obrolan kita ini yang sahabat podcast pengen tanya lebih lanjut, itu bisa ya Pak ya. Silakan boleh di komen nanti di YouTube-nya atau dihubungi di nomor yang tertera begitu. Jadi semoga sahabat podcast berkenan ini untuk bergabung bersama kami. Dengan kita tunggu ya. Kita tunggu di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Nah, Bapak ada lagi sebelum kita tutup? Sudah ya. Sudah cukup. Ini benar kata Pak Ferdi, di bulan baik, hari baik, kita berdoa semoga Allah ijabah begitu ya, menjadi keluarga besar kami di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Baik sahabat podcast, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa di like, komen dan di subscribe YouTube channel kami. Karena apa? Karena dengan like, komen dan subscribe itu tandanya sahabat podcast telah memberikan dukungan terhadap podcast kami. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.